Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rizka Meganisa Ardana NIM akhir 143, Nuraini NIM akhir 156, Anissa Elica Putri NIM akhir 167, dan Amelia Safira Putri NIM akhir 180. Di sini kita akan membahas tentang bab teori produksi dengan pokok pembahasan yang pertama yaitu fungsi produksi, yang kedua produk total dan produk rata-rata, yang ketiga yaitu produk marginal, dan yang keempat yaitu the law of diminishing return. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam satu periode, atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang atau jasa. Fungsi produksi menghubungkan input dengan output. Fungsi produksi menentukan tingkat output maksimum yang bisa diproduksi dengan sejumlah input tertentu, atau sebaliknya, jumlah input minimum yang diperlukan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu. Fungsi produksi sangat ditentukan oleh keadaan atau tingkat teknologi yang digunakan atau tersedia dalam proses produksi, sehingga terjadi suatu peningkatan teknologi seperti penambahan peralatan komputer dalam proses pengendalian kualitas atau pengendalian produksi, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, dan mengubah fungsi produksi lama dan menghasilkan fungsi produksi baru. Sifat dasar fungsi produksi ini bisa diketahui melalui analisa fungsi produksi sederhana dengan sistem 2 input 1 output. Perhatikan fungsi produksi di bawah ini. Q sama dengan fungsi dari X dan Y. Q merupakan output yang dihasilkan, X dan Y merupakan input yang melambangkan sumber daya seperti tenaga kerja dan modal atau energi dan bahan baku. Produk Q atau output bisa berwujud TV, mobil, sepeda motor, kapal penumpang, makanan bayi, sektir, juga bisa berwujud jasa seperti jasa perawatan, jasa pendidikan, dan lain-lainnya. Ini merupakan tabel produksi yang menyajikan sistem produksi 2 input 1 output. Setiap elemen pada tabel tersebut menunjukkan kuantitas Q maksimum yang bisa dihasilkan dengan kombinasi X dan Y tertentu. Misalnya, tabel tersebut menunjukkan bahwa kombinasi antara 2 unit X dan 3 unit Y bisa menghasilkan 49 unit output. 5 unit X dan 5 unit Y bisa menghasilkan 84 unit output. Kemudian, 4 unit X dan 10 unit Y bisa menghasilkan 87 unit Q atau output, dan seterusnya. Unit input ini bisa melambangkan jam kerja atau tenaga kerja, rupiah atau modal, ton atau bahan baku, dan seterusnya. Sama halnya dengan unit Q atau output bisa merupakan jumlah TV, makanan bayi, kaleng susu, dan seterusnya. Selanjutnya, yaitu dalam mempelajari fungsi produksi, ada 2 macam hubungan antara input dengan output yang sangat berguna bagi pembuatan keputusan manajerial. Pertama adalah hubungan antara output dengan beberapa input yang digunakan secara bersama-sama. Hubungan ini dikenal sebagai karakteristik returns to skill dari sistem produksi. Konsep returns to skill memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan manajerial. Konsep ini mempengaruhi skala produksi yang optimal atau peluang produksi suatu perusahaan. Hubungan penting yang kedua adalah antara output dengan variasi dari satu input yang digunakan. Istilah produktivitas dan penerimaan suatu faktor produksi digunakan untuk menandai
hubungan antara kuantitas suatu input yang digunakan secara individual dengan output yang dihasilkan. Produktivitas produksi ini merupakan faktor kunci dalam penentuan kombinasi input yang optimal atau proporsi input yang seharusnya digunakan untuk memproduksi suatu produk. Jadi, produktivitas faktor produksi ini merupakan dasar dalam penggunaan sumber daya yang efisien. Produk total, produk rata-rata, dan produk marginal. Produk total adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan faktor produksi. Istilah produk total digunakan untuk menunjukkan output total suatu sistem produksi. Konsep produksi total ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara output dengan hanya satu input yang berubah-ubah yang digunakan dalam fungsi produksi. Produk total I sama dengan F dalam kurung X Y, di mana salah satu input berubah untuk memperoleh fungsi produksi produk total. Secara umum, produk total dari suatu produksi bisa ditunjukkan sebagai sebuah fungsi yang menghubungkan output yang bersumber daya yang digunakan. Produk marginal. Produk marginal atau marginal product adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Ingat bahwa produk marginal MP dari faktor produksi X MPX adalah perubahan output yang disebabkan oleh perubahan satu unit faktor produksi X yang menganggap input-input lainnya tetap. Produk manajerial, rumusnya yaitu MPX sama dengan delta Hi dibagi delta X, di mana Hi adalah perubahan output yang terjadi karena perubahan input variabel X sebesar X unit, dengan anggapan bahwa jumlah input lainnya Y tetap. Tetapi, jika suatu input bisa diubah-ubah secara kontinu, maka MP-nya bisa diperoleh dengan cara mencari turunan parsial, maka fungsi produksinya akan berubah. Produk rata-rata. Produk rata-rata atau biasa disebut dengan average product adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Produk rata-rata dari suatu faktor produksi adalah produk total itu dibagi dengan jumlah unit input yang telah digunakan. Maka, rumusnya dapat ditemukan dengan APX sama dengan Hi per X. The law of diminishing returns. Hukum ini menyatakan bahwa jika jumlah pengguna satu input variabel meningkat, sementara jumlah pengguna faktor-faktor produksi lainnya tidak berubah, maka pada mulanya kenaikan pengguna input tersebut akan menyebabkan kenaikan output, tetapi kemudian mulai menurun kembali. Atau dengan kata lain, hukum ini menyatakan bahwa MP dari faktor produksi variabel akhirnya menurun apabila input tersebut dikombinasikan dengan satu input lainnya atau lebih yang jumlahnya tetap. Kurva ini menggambarkan hukum the law of diminishing returns. Apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, misalnya tenaga kerja, terus-menerus ditambah satu unit, sementara faktor produksi yang lain tetap, mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahnya akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini akan menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat maksimum dan kemudian akan menurun. Atau dengan kata lain, setelah mencapai suatu kisaran tertentu, pertambahan tenaga kerja selanjutnya tidak akan menghasilkan manfaat yang sama besarnya dengan manfaat yang diterima sebelumnya. Jika hal ini terjadi, maka tingkat kenaikan output untuk setiap unit tambahan tenaga kerja atau MP tenaga kerja akan menurun. Walaupun output total terus meningkat jika ada unit tambahan tenaga kerja yang digunakan atau MP tenaga kerja positif.
tapi tinggi kenaikan output tersebut akan menurun atau MP akan menurun. Perhatikan gambar 7.6 bagian B. Kisaran di mana input variabel X menunjukkan penerimaan hasil yang meningkat, menurun, dan negatif telah ditunjukkan. Walaupun informasi yang diberikan oleh hubungan tingkat penerimaan hasil atau produktivitas ini tidak memungkinkan seseorang untuk menentukan jumlah penggunaan input yang optimal yang akan digunakan dalam suatu kegiatan produksi. Tapi hubungan ini bisa membantu seseorang untuk menghindari kombinasi penggunaan input yang tidak rasional menurut kaidah-kaidah ekonomi yang realistis. Dalam gambar 7.6 bagian B, terdapat increasing returns, diminishing returns, dan negative returns. Increasing returns itu adalah kondisi terjadi bila tambahan output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan tambahan inputnya. Sedangkan diminishing returns itu adalah kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan sama dengan tambahan outputnya. Sementara negative returns itu adalah kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan tambahan inputnya, atau dengan kata lain kurva MP di bawah AP. Hukum ini berlaku apabila yang pertama hanya ada satu variabel atau bisa diubah-ubah atau ditambahkan atau dikurangi, sedangkan seluruh input lainnya senantiasa tetap atau konstan. Yang kedua, proses produksi tetap, artinya tidak ada perubahan teknologi. Yang ketiga, koefisien produksi bersifat variabel, artinya kita tidak melibatkan fungsi proporsi baku. Misalnya 1 unit tenaga kerja harus disertai dengan 2 unit modal. Hukum kenaikan hasil yang berkurang ini bukanlah hukum yang bisa diturunkan secara deduktif. Hukum ini merupakan generalisasi dari suatu hubungan empiris yang telah diamati dengan seksama dalam setiap sistem produksi dasar, dan hubungan ini secara gampang ditunjukkan oleh input tenaga kerja dalam suatu proses produksi di mana jumlah modal yang digunakan adalah tetap. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.